Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Mistri Narafila dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon, kelas 12 IPS 4. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai memahami proses terjadinya fenomena pelangi di atmosfer. Sebelumnya, tentu kita ketahui bahwasannya pelangi ini menjadi salah satu keajaiban yang kerap membuat takjub manusia ketika melihatnya. Pelangi ini membuat sebuah pemandangan menjadi terlihat indah untuk disaksikan. Umumnya, pelangi ini terjadi setelah hujan atau muncul di wilayah seperti air terjun. Mengapa bisa demikian ya teman-teman? Yuk cari tahu bagaimana sih proses terjadinya pelangi. Ada beberapa syarat terbentuknya pelangi ini teman-teman. Syarat pertama adalah posisi dari matahari yang tepat. Jadi, posisi dari matahari wajib berada di bagian atas garis horizon dan matahari itu tidak boleh terhalang dari objek apapun. Kedua, posisi matahari harus lebih rendah. Matahari harus berada pada sudut 42 derajat supaya pelangi bisa tampak. Posisi matahari harus berada di belakang kita, karena pelangi muncul berlawanan dengan matahari. Kemudian, pada saat yang sama, langit yang berlawanan itu harus mengandung butiran air. Selain itu, pelangi ini bisa terjadi karena adanya pembiasan sinar matahari pada butiran air udara yang menghasilkan warna-warna yang bisa kita lihat. Waktu terbaik untuk menyaksikan pelangi ini adalah setelah hujan yang sangat deras atau bahkan setelah badai selesai. Pasalnya, selama itu awan menghalangi cahaya matahari dan ketika hujan berhenti, tetesan-tetesan yang masih tersisa dan belum jatuh ke bumi ini menguap. Pada waktu yang sama, sinar matahari muncul di belakang kita. Ketika kita bisa menyaksikan bayangan dari kepala kita sendiri, maka pelangi ini akan terlihat pada arah bayangan. Lalu, pelangi juga bisa muncul karena ada 3 proses nih teman-teman. Proses yang pertama yakni refleksi. Refleksi ini menjadi tahapan pertama proses terbentuknya pelangi. Dalam proses ini, butiran air yang berada di udara ini memantulkan cahaya ketika terkena sinar matahari. Jadi, air-air yang ada di udara itu mirip seperti sebuah cermin. Hal itu sebenarnya menjawab mengapa terjadinya pelangi ini setelah turunnya hujan atau terjadi di wilayah air terjun. Ya karena setelah hujan atau di wilayah air terjun ada sisa-sisa air yang berada di udara. Nah, butiran dari air itulah yang kemudian memantulkan cahaya atau yang disebut dengan refleksi. Lalu yang kedua yakni dispersi. Setelah refleksi terjadilah fenomena dispersi. Cahaya di mana cahaya matahari yang terlihat berwarna putih mengalami penguraian. Kemudian, ketika cahaya dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terurai sehingga membentuk warna yang muncul di pelangi. Lalu yang ketiga yakni refraksi. Refraksi ini menjadi tahap terakhir proses terbentuknya cahaya. Proses ini terjadi ketika cahaya dari matahari mampu menembus butiran atau tetesan air dan kemudian memantul ke arah yang berbeda. Kemudian, setiap warna ini akan terpantul ke arah-arah yang berbeda, tergantung pada gelombang cahayanya. Proses inilah yang menjelaskan mengapa pelangi bisa berbentuk seperti kipas atau busur. Lalu, mengapa sih pelangi ini berwarna-warni? Warna pelangi ini kan umumnya seperti kita ketahui warna itu singkatannya Meijiko Hibiniu ya teman-teman, yang berarti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Padahal, sebenarnya warna pelangi ini memiliki jutaan warna, tak hanya 7 warna itu teman-teman. Namun, manusia memang hanya mampu melihat 7 warna itu. Munculnya warna-warna pada pelangi ini terjadi karena proses refleksi seperti yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Perbedaan cahaya yang memantul dari butiran air ke arah yang berbeda ini membuat warna pelangi urut sesuai singkatan Meijiko Hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sesuai dengan singkatan Meijiko Hibiniu, cahaya berwarna merah memang muncul pada bagian terluar atau paling atas pada lengkungan pelangi. Warna merah ini merupakan warna yang paling panjang di antara warna yang lain, yaitu sepanjang 650 nanometer.
Kemudian, warna ungu juga sesuai dengan urutan berada di paling bawah dan memiliki panjang gelombang paling pendek, yaitu sekitar 400 nanometer. Lalu, proses terbentuknya warna pelangi ini dapat terbentuk karena adanya kombinasi pembiasan dan juga karena adanya pantulan dari cahaya matahari pada tetesan air di atmosfer. Sudut dari sinar cahaya harus berada dalam jarak tertentu dan tepat ketika sampai ke patah dari titik pertemuannya. Dengan demikian, warna pelangi bisa terlihat berwarna-warni. Variasi warna itu muncul karena adanya pembiasan dari cahaya putih yang dihasilkan matahari. Ketika cahaya yang mengandung berbagai spektrum warna itu memasuki butiran air, warna-warna itu akan muncul. Tepi dari butiran air bekerja sebagai sebuah prisma, sedangkan cahaya kemudian dipecah menjadi panjang gelombang yang seperti spektrum cahaya. Cahaya itu lantas dipantulkan dari sisi butiran air yang berbeda, kemudian mengambil sudut yang berbeda itu dipantulkan. Peristiwa itu akhirnya mengakibatkan panjang dari gelombang yang berbeda-beda. Kemudian, mata manusia ini menangkap perbedaan panjang gelombang itu sebagai perbedaan warna pelangi. Gimana teman-teman? Sudah memahami bagaimana proses terjadinya pelangi dan mengapa pelangi itu warnanya berbeda-beda? Tapi selain itu, ada juga loh teman-teman jenis-jenis pelangi. Mungkin sebagian dari kita ini mengira pelangi itu cuma ada satu. Padahal pelangi ini sebenarnya ada beberapa jenis. Yaitu yang pertama ada jenis binar. Jenis pelangi ini muncul ketika terjadinya hujan rintik atau gerimis turun. Pelangi muncul karena adanya cahaya dari matahari yang menembus tetesan air hujan, bukan hasil dari pantulan tetesan air hujan. Itu bagaimana proses terjadinya binar. Proses dari terjadinya jenis binar dalam pelangi. Lalu yang kedua yakni jenis pelangi ganda. Pelangi ganda ini terjadi ketika cahaya dipantulkan 2 kali oleh tetesan hujan, sehingga memunculkan pelangi primer dan pelangi sekunder secara samar. Spektrum warna dari pelangi sekunder ini justru kebalikan dari pelangi primer, di mana warna merah berada di paling bawah dan warna ungu berada di paling atas. Ini yang mencirikan perbedaan jenis dari pelangi binar dan pelangi ganda. Pelangi ganda ini yang membedakan. Lalu yang ketiga yakni pelangi kembar. Pelangi kembar ini merupakan hasil dari cahaya yang mengenai udara dan bentuk tetesan air yang berbeda. Peristiwa itu lantas membuat 2 pelangi berbeda dihasilkan pada satu titik akhir. Lalu yang keempat yakni pelangi supernumerari. Pelangi jenis ini berbentuk seperti busur tipis yang berwarna pastel. Pelangi ini muncul di bawah lengkungan dalam pelangi. Pelangi ini muncul akibat dari interaksi antara kompleks sinar cahaya yang ada di dalam massa udara dengan tetesan air berukuran sama. Sinar ini mantul, kemudian berinteraksi dengan cara interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Artinya, interferensi konstruktif ini membuat warnanya yang lebih terang daripada interferensi destruktif. Lalu ada jenis pelangi sundox. Pelangi sundox atau sundox ini muncul ketika musim dingin dan kondisi cuaca cerah. Pelangi ini muncul karena adanya kristal es yang berada di atmosfer. Pelangi sundox umumnya memantulkan cahaya berwarna merah di bagian terdalam dan warna ungu di bagian terluar. Jika kristal es di udara tebal, maka warna pelangi juga akan semakin terlihat jelas. Lalu selanjutnya ada fog bows atau busur kabut. Pelangi jenis fog bows ini terjadi karena ketika adanya parameter-parameter tertentu dipenuhi. Oleh sebab itu, pelangi fog bows ini lebih jarang ditemui dari pelangi-pelangi yang lain. Lalu selanjutnya ada pelangi air terjun. Ini jenis yang terakhir, yakni pelangi ini muncul di atas air terjun. Sesuai dengan namanya, pelangi air terjun.
Pelangi ini muncul ketika kabut atau percikan air dari air terjun berada di udara secara konsisten dan kemudian memantulkan cahaya matahari. Bagaimana nih teman-teman? Sudah memahami belum proses terjadinya fenomena pelangi di atmosfer? Tulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan memahami proses terjadinya fenomena pelangi di atmosfer yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.